Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya anak-anak. Pagi. Semangat pagi ya. Kabarnya pada hari ini anak-anak? Amin. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Mas Ihsan dipimpin doanya ya. Silahkan Mas Ihsan. Siap, doa mulai. Terima kasih sudah berdoa. Semoga pembelajaran pada hari ini diberi kelancaran ya, diberi kemudahan. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Zabid akan menanya terlebih dahulu apakah semuanya sudah siap terkait dengan bahan ajar yang sudah diunduh kalian di Elif. Sudah siap belum anak-anak? Siap. Siap ya. Kemudian setelah itu Pak Zabid akan mengecek presensi kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir? Aini Naya Putri Hadirat siap sukses. Alhamdulillah. Anissa Hadirat siap sukses. ya. Oke anak-anak, dalam pembelajaran ini kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak untuk pertemuan yang sebelumnya. Coba siapa yang masih ingat? Hukum Indonesia. Apa? Hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia. Nah, pembelajaran hari ini itu masih ada sangkut pautnya dengan pembelajaran materi yang kemarin ya, di pertemuan yang pertama. Kita di sini akan belajar terkait dengan sistem peradilan di Indonesia. Ada motivasi terlebih dahulu sebelum kita belajar. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu anak-anak. Dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan ya. Nah, jadi masa depan kalian ini masih panjang, harus mulai saat ini digali ya, agar ke depan itu menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang sukses dunia akhirat, seperti itu anak-anak. Siap untuk menjadi orang sukses anak-anak? Siap, siap. Siap. Nah, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silahkan bisa disimak, kita nyanyi bersama-sama. Kelihatan di sini yang mengerjakan paling cepat dan benar. Silahkan. Dari 7 peserta, walaupun tidak semuanya bisa ikut. Nah, ini bisa dilihat. Ya, yang paling unggul adalah Mbak Miftahul Safna dan Francisca. Selamat buat kalian ya. Ditunggu nanti ada kuota yang akan masuk ke HP kalian anak-anak ya, buat semangat belajar daring. Siap, terima kasih. Rezeki anak saya pembelajaran, tetap bergembira, tetap bersemangat anak-anak ya. Ini ada kompetisi belajar, kompetisi dasarnya. Yang pertama, mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ini KD1, KD2-nya menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan. Kemudian KD3-nya di sini terkait dengan pengetahuan, mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, KD yang keempat ini menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini tujuan pembelajarannya anak-anak ya. Garis besar kegiatan pembelajarannya anak-anak perlu dicermati.
bahwa pembelajaran ini awalnya kalian sudah belajar mandiri minggu kemarin sudah saya sampaikan, silahkan belajar unduh materi di Elif ya. Kemudian kalian bisa melihat setelah ini nanti ada melihat mengamati kasus tayangan video yang berkaitan dengan materi itu. Nah, setelah itu nanti kalian ada diskusi kecil melalui grup WhatsApp di WA kalian. Ya, nanti saya pantau di situ. Kemudian ini ada upload tugas kelompok LKPD atau dalam bentuk PowerPoint. Nanti bisa di-share ke saya. Nanti kalian yang presentasikan itu, kemudian presentasi setelah semuanya jadi. Nah, ini alurnya, garis besarnya. Kemudian untuk penilaian, sikap tetap kita perhatikan walaupun daring anak-anak ya. Terkait dengan tadi kalian masuk Elif jam berapa, seperti itu. Kemudian pakaian seragamnya seperti apa. Kemudian di sini ada pengetahuan soal pilihan ganda yang sudah saya share di menu quiz Elif SMK kita. Nanti di akhir pembelajaran biasa sudah saya share di situ dan sudah saya setting nanti sampai jam berapanya untuk dikerjakan. Nah, keterampilannya nanti ada diskusi. Di sini unjuk kerja diskusi dari LKPD yang sudah kalian upload. Kemudian ada keterampilan berbicara saat nanti kalian presentasi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Yang lain sudah belajar mandiri? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini, ya kita analisis gambar terkait dengan materi yang sudah ada ya, materi yang terkait dengan peradilan. Ini analisis gambar ini ada 2 gambar anak-anak, ya, gambarnya sama sebenarnya, ini cuman saya buat menjadi 2. Ini gambar apa anak-anak kira-kira? Ada yang bisa berpendapat? Ruang sidang. Kemudian selanjutnya dari gambar ini anak-anak silahkan kalian bisa berpendapat terkait gambar di atas dan membuat pertanyaan ya. Pertanyaannya apa, nanti biasa bisa langsung pertanyaan lalu kalian jawab. Kalian ngertinya apa, kalian pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman kalian saling menyanggah saja ya, atau bisa cari referensi pertanyaannya apa, cari referensi di internet kan bisa nanti. Saya, Pak. Oh, Anissa. Ya, Mbak Anissa. Ini tanya juga dapat nilai ya anak-anak ya. Saya tandai nilainya apa. Ya, silakan Mbak Anissa. Nanti saya tuliskan saja biar jelas di sini. Ya. Silakan. Saja yang tidak boleh dibawa ke ruang sidang tata tertib persidangan. Selanjutnya, tentunya ada yang bertanya juga ada yang menanggapi dalam menjawab. Silakan. Ada yang sudah bisa menjawab terkait dengan pertanyaan dari Mbak Anissa, Mbak Feby, dan Mbak Francisca. Ada anak-anak yang mau menjawab? Saya, Pak. Apa ini? Miftahul ya? Iya, Pak. Miftahul. Ya, Miftahul. Silahkan Mbak Miftahul. Nah, saya tandai dulu di presensinya. Silahkan Mbak, bisa menjawab. Silakan, mau jawab nomor berapa? Jawab nomor 1, Pak. Pertanyaan Anissa. Oke, silahkan bisa dimulai. Di dalam ruang sidang siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu, yaitu di piket. Oh, berarti iya ya. Kalau dalam persidangan memang tidak boleh membawa senjata tajam seperti itu. Kemudian ada juga senjata bahan peledak atau dan lain-lain, itu tidak boleh. Benar apa kata apa jawaban dari Mbak siapa? Diskusi orientasi pada suatu permasalahan ya. Ini mungkin kasus yang sudah lama ya, artinya tahun 2017, tapi ini masih ada kaitannya dengan materi kita ya. Nah, ini silahkan nanti bisa dilihat kasusnya ya. Kemudian tadi seperti dengan apa yang saya tampilkan petunjuk belajar seperti itu. Ini ada diskusi orientasi pada masalah, disimak dulu untuk mengerjakan LKPD yang sudah Pak Sepit sediakan. Silahkan anak-anak bisa didengarkan. Tertangkapnya dan dilihat. Hakim Konstitusi
konstitusi, Patrialis Akbar memunculkan pertanyaan besar terhadap kredibilitas lembaga hukum di Indonesia. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan keputusan yang diberikan oleh hakim yang seharusnya jadi tujuan akhir dalam setiap kasus. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga di kekuasaan sini kehakiman. silahkan membuat kelompok. Saya bagi saja menjadi kelompok, menjadi 3 kelompok ya. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian nanti buat grup di WA. Lalu Pak Sabit dimasukkan ke grup itu. Saya berdiskusi anak-anak di kelompoknya masing-masing. Silakan untuk kelompok 2 sudah jalan diskusinya. Oke, saya pantau anak-anak ya. Ini juga saya nilai keaktifan kalian dalam belajar kelompok. Adalah presentasi pemaparan tiap kelompok. Saya rasa tadi sudah ada diskusi yang bagus di tiap-tiap grup. Nah, silakan Mbak Francisca, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 1 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi dari kelompok kami. Mempresentasikan ya. Nah, mempresentasikan. Jangan terburu-buru ya. Silakan, Mbak. 1. Lembaga peradilan, lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Selain itu, Mahkamah Agung berperan sebagai kekuasaan tertinggi dalam peradilan di Indonesia. Adapun tugas Kelompok wewenang. 2, silahkan. Bisa dipresentasi rotasikan, Mbak. Ya. Nah, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada berapa hakim di Mahkamah Konstitusi? Hakim Konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Jabatan Hakim Konstitusi berjumlah 9 orang dan merupakan pejabat negara yang ditetapkan oleh Presiden. Ini ada pengertian materi pembelajaran, pengertian dan tujuan sistem peradilan tadi sudah disampaikan. Kemudian dasar hukum, kemudian ada klasifikasi lembaga hukum. Ini singkat saja untuk mereview. Ini pengertian dari definisi peradilan itu apa? Peradilan itu adalah merupakan rangkaian dari keseluruhan proses perkara di pengadilan yang terdapat dalam suatu negara. Nah, ini pengertiannya. Nah, dasarnya apa? Tadi sudah disampaikan juga oleh perwakilan kelompok 1 sepertinya itu ada dasarnya adalah dasar hukum peradilan kita Pancasila. Terutama di sila keberapa tadi? Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, undang-undang yang berkaitan dengan itu banyak sekali. Kesimpulannya Mas Irsan terkait dengan pembelajaran kita kali ini, silakan Mbak. Lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Ya, belajar ya. Halo. Ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana pembelajaran pada hari ini anak-anak? Menyenangkan atau tidak anak-anak? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan. Nah, selanjutnya anak-anak, berikutnya adalah ada tugas kalian berkaitan dengan evaluasi yang pertemuan hari ini ya. Ini saya sudah share di Elip ya, bentar. Nah, ini di bawah ya. Soal evaluasi pengetahuan bab 3. Ini pertemuan yang kedua, ini pertemuan yang 1 kemarin depan kita akan belajar terkait dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum dan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum beserta sanksinya. Nanti materinya akan saya upload juga di Elip, silahkan bisa dipelajari anak-anak ya, beserta tugas-tugasnya juga. Siap anak-anak untuk menerima materi berikutnya?
Siap, Siap. Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan. Ya, mari kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan kegiatan belajar pada hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Akhirul qauli fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.